Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah. Saya mahasiswa PLP dari Universitas Sriwijaya yang sekarang saya PLP di SMA Negeri 10 Palembang. Nah, saya di sini sebagai mahasiswa bimbingan Bapak Herman Sudianto SPD Magister Manajemen. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang materi peran pelaku ekonomi dan juga para pelaku ekonomi. Nah, di sini tujuan pembelajarannya yaitu adalah untuk menjelaskan konsep pelaku-pelaku ekonomi dan juga peran-perannya. Yang pertama itu ada konsep rumah tangga, yaitu ada rumah tangga konsumsi dan juga rumah tangga produksi. Yang kedua ada pemerintah, yang ketiga ada perusahaan atau UMKM, dan juga yang terakhir yaitu adalah masyarakat luar negeri. Dan tujuan pembelajaran selanjutnya adalah untuk menganalisis peran pelaku ekonomi. Nah, yang pertama ini ada pengertian pelaku ekonomi. Apa sih pelaku ekonomi itu? Kegiatan ekonomi pada sebuah negara digerakkan oleh berbagai pihak. Pihak-pihak inilah yang disebut sebagai pelaku ekonomi. Nah, berkat peran mereka inilah perekonomian dalam sebuah negara itu dapat berputar dan juga dapat terjalan dengan baik. Yang pertama, apa sih peran pelaku ekonomi itu? Pengertian pelaku ekonomi adalah individu atau kelompok yang terlibat dalam proses dan juga kegiatan perekonomian, baik itu proses produksi, distribusi, dan juga maupun proses konsumsi. Nah, pelaku tersebut boleh perorangan maupun dalam bentuk organisasi, pemerintah, ataupun swasta. Jadi boleh kelompok juga ya. Nah, di dalam kegiatan ekonomi terdapat pembagian beberapa peran, mulai dari lingkup yang kecil hingga lingkup yang luas. Semua pihak ini memiliki peran yang vital dalam menopang ekonomi sebuah negara. Jadi mereka punya peran dalam penopangan perekonomian suatu negara. Dan yang paling penting, semua peran saling mempengaruhi saat menjalankan kegiatan perekonomian dalam suatu negara. Nah, yang kedua itu ada pelaku ekonomi dan juga perannya. Setelah mengetahui apa itu pengertian dari pelaku ekonomi, kini saatnya kita mengetahui macam-macam pelaku ekonomi dan juga peran mereka dalam suatu negara. Pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian terdiri atas rumah tangga, pemerintah, perusahaan atau UMKM, dan juga masyarakat luar negeri, dan juga masih banyak yang lainnya. Masing-masing pelaku ekonomi ini memiliki tugas dan peran yang penting dalam keberlangsungan kegiatan ekonomi dalam sebuah negara. Secara umumnya, peran pelaku ekonomi ini adalah sebagai penggerak kegiatan produksi, distribusi, dan juga konsumsi untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan juga merata. Nah, yang pertama itu adalah rumah tangga. Dalam kegiatan ekonomi, rumah tangga itu punya dua peran penting. Yang pertama sebagai produsen dan juga yang kedua sebagai konsumen. Sebagai konsumen ini, produk barang atau jasa, rumah tangga berusaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dalam peranannya sebagai konsumen, rumah tangga ini perlu pemasukan berupa uang ataupun penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya. Sementara sebagai produsen, rumah tangga dalam sektor ini menyediakan faktor produksi, misalnya produksi tenaga kerja, bahan baku, modal usaha, tanah, ataupun lahan. Dalam peranannya untuk menyediakan bahan baku, rumah tangga ini bisa memiliki kebun yang ditumbuhi oleh tanaman sayur-sayuran, terus kemudian diolah menjadi masakan atau dijual kepada distributor maupun konsumen. Nah, yang kedua itu ada perusahaan atau UMKM. Dalam mata rantai produksi, perusahaan berperan penting sebagai pelaku ekonomi. Perusahaan itu adalah semua bentuk usaha yang menjalankan bisnis yang sifatnya tetap dan juga terus-menerus untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Yang namanya bisnis pasti orientasinya adalah keuntungan ataupun laba. Perusahaan ini harus didirikan, beroperasi, dan juga berkedudukan di wilayah negara Indonesia. Karena kita ada di Indonesia ya. Jenis perusahaan ini ada banyak sekali, mulai dari perusahaan swasta, milik negara, maupun koperasi. Nah, dalam perusahaan ini, kegiatan perekonomiannya juga beragam. Yang pertama yaitu adalah membeli beberapa fasilitas pendukung produksi, misalnya bahan baku, modal, dan juga tenaga kerja. Yang kedua itu ada mengelola faktor produksi yang ada pada rumah tangga konsumsi untuk memproduksi barang ataupun jasa. Yang ketiga itu ada menjual produk barang dan jasa yang telah dihasilkan untuk rumah tangga.
pemerintah, masyarakat luar negeri, dan juga yang lainnya. Yang keempat yaitu untuk menjaga kesejahteraan tenaga kerja dan juga masyarakat di lingkungan tempat usahanya. Yang kelima atau yang terakhir itu adalah membayar pajak kepada pemerintah atas produk atau jasa yang telah mereka jual. Dalam rangka menjaga kesejahteraan masyarakat ini, salah satu cara yang dapat direalisasikan adalah dengan memberikan upah minimum sesuai ketentuan yang berlaku. Tidak hanya masalah upah nih, perusahaan juga bertanggung jawab terhadap keselamatan karyawan dan juga menjamin hari tua. Misalnya yaitu dana pensiunan. Sementara itu, perusahaan juga dapat merealisasikan tanggung jawabnya kepada lingkungan dengan cara turut aktif dalam pembangunan fasilitas umum. Perusahaan juga bisa membina usaha kecil hingga menyediakan beasiswa bagi anak sekolah yang tinggal di lingkungan atau lingkungan sekitarnya. Selanjutnya itu yang ketiga, yaitu adalah pemerintah. Pemerintah ini punya tugas mengatur dan juga mengendalikan perekonomian suatu negara dengan berbagai kebijakan ekonomi untuk mengendalikan kemakmuran warga negaranya. Dalam kegiatan perekonomian, pemerintah ini bisa berperan sebagai produsen, konsumen, sekaligus pengatur kegiatan perekonomian. Sebagai konsumen, pemerintah bertugas sebagai penyedia jasa layanan umum untuk masyarakat. Contohnya apa? Ya, contohnya minyak bumi nih. Contohnya minyak bumi, sarana pendidikan, listrik, sarana transportasi, fasilitas kesehatan, dan juga masih banyak lagi. Nah, sebagai konsumen, pemerintah juga membutuhkan barang atau jasa yang bisa didapatkan dari perusahaan. Misalnya saja nih, dalam sebuah kantor pemerintahan, pemerintah ini membutuhkan beberapa inventaris yang tidak bisa diproduksi sendiri, seperti alat tulis kantor, lemari, meja, atau komputer hingga mobil dinas. Kan nggak bisa nih mereka memproduksi sendiri kan. Nggak cuma sebagai produsen dan juga konsumen, pemerintah juga punya peran dalam pengaturan perekonomian. Pemerintah ini berhak mengeluarkan peraturan atau kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan perekonomian. Nah, yang keempat atau yang terakhir, ada masyarakat luar negeri. Dalam setiap negara, mereka itu mempunyai kondisi geografis dan juga iklim masyarakat yang berbeda-beda. Di satu sisi, ada negara yang sumber daya alamnya melimpah, tapi sumber daya manusia sebagai penopang ataupun bertugas untuk mengelolanya tidak mumpuni. Contoh aja Indonesia. Sementara di sisi lain, ada negara yang sumber daya manusianya begitu unggul, tapi kekurangan sumber daya alam atau juga bahan-bahan baku produksi. Contoh aja Jepang. Kondisi itulah yang kemudian menciptakan interaksi ekonomi antar negara. Peran dari masyarakat luar negeri pun cukup beragam juga nih. Mereka bisa berperan sebagai produsen, konsumen, ahli, atau bahkan investor untuk sebuah negara. Nah, mungkin itu aja ya yang dapat saya sampaikan tentang materi pelaku dan juga peran pelaku ekonomi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat semua, semangat belajarnya. Jika video ini bermanfaat, tolong share kepada yang lain. Jika Anda suka video ini, tolong sukai. Jika Anda berminat, tolong subscribe channel ini agar membantu channel ini untuk bertumbuh menjadi lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Again.